Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2025, Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa mempresentasikan prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang masih diselimuti ketidakpastian. Dalam forum yang dihadiri oleh pelaku bisnis nasional ini, Menteri menekankan pentingnya stabilitas makroekonomi, kecukupan likuiditas, serta peran kebijakan ekonomi dalam menjalankan pertumbuhan. Pernyataan tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran kebijakan moneter, khususnya terkait dengan uang primer atau M0. Sebagai fondasi awal sistem keuangan, pernyataannya adalah bagaimana M0 berhubungan dengan PDB Indonesia dan sejauh mana pernyataan Menteri Purbakala tersebut dapat dijelaskan secara teoritis atau empiris. Simak videonya sampai akhir ya. Untuk memahami lebih dalam pernyataan Menteri Keuangan Purbaya di Rapimnas Kadin, kita perlu melihat pengalaman historis Indonesia dalam mengelola likuiditas dan pertumbuhan ekonomi. Analisis ini dibagikan ke dalam 3 periode kepemimpinan nasional menggunakan data kuartalan M0 dan GDP sejak 2004 hingga 2025. Pada periode ini, kebijakan ekonomi Indonesia cenderung berhati-hati dan stabilisasi oriented. Ciri utamanya, inflasi relatif terkendali, pertumbuhan M0 meningkat secara gradual, sistem perbankan fokus pada pemulihan pasca krisis 1998. Pola data kuartalan menunjukkan M0 tumbuh stabil, GDP tumbuh konsisten di kisaran 5-6%. Transmisi M0 ke GDP relatif efektif, meski tidak agresif. Artinya, pada era SBY, likuiditas dijaga secukupnya untuk mendukung pertumbuhan tanpa menimbulkan tekanan inflasi berlebihan. Memasuki periode Jokowi, arah kebijakan ekonomi mengalami perubahan signifikan, terutama sejak pandemi. Karakteristik periode ini, yang pertama, peningkatan M0 lebih agresif, khususnya pada tahun 2020 sampai 2022. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter sangat longgar. Yang kedua, fokus pemerintah pada pemulihan ekonomi nasional. Data kuartalan menunjukkan bahwa lonjakan M0 terjadi lebih dulu. GDP baru merespon setelah beberapa kuartal. Terjadi time lag yang cukup panjang. Ini menunjukkan bahwa meskipun likuiditas sangat besar, tidak seluruhnya langsung masuk ke sektor produktif karena faktor kehati-hatian dunia usaha dan perbankan. M0 atau uang primer merupakan komponen paling dasar dalam sistem moneter. Menurut Bank Indonesia, M0 terdiri dari yang pertama, uang kartal yang beredar di masyarakat, dan yang kedua, giro dan cadangan perbankan di Bank Indonesia. M0 disebut juga sebagai high-powered money karena dari uang inilah proses penciptaan uang beredar yang lebih luas, M1 dan M2 berawal. Ketika Bank Indonesia meningkatkan M0, maka secara teoritis kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit juga meningkat. Grafik ini menunjukkan bahwa sejak 2020, uang primer atau M0 meningkat tajam. Kenaikan ini mencerminkan kebijakan moneter longgar Bank Indonesia untuk menjaga likuiditas selama dan setelah pandemi. Pesan utama, hal ini mencerminkan kebijakan moneter yang longgar untuk yang pertama, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang kedua, mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam. Namun, peningkatan M0 bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mendorong aktivitas ekonomi real. Produk domestik bruto atau PDB adalah indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara.
Data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami tekanan berat pada tahun 2020, tetapi mulai pulih secara bertahap. Di sini ada data pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2020 berada di minus 2,07%, 2021 di 3,69%, 2022 di 5,31%, di 2020 kurang lebih di 5,05%, dan di 2024 sekitar 5%. Pemulihan PDB ini tidak terjadi secara otomatis. Pemerintah dan otoritas moneter melakukan kombinasi kebijakan. Yang pertama, stimulus fiskal. Yang kedua, pelonggaran moneter. Yang ketiga, dukungan untuk sektor bisnis. Disinilah peran M0 menjadi relevan sebagai dukungan likuiditas selama pemulihan. Secara teori ekonomi makro, hubungan M0 dan GDP dapat dijelaskan melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter. Alurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia meningkatkan M0. Yang kedua, likuiditas perbankan meningkat. Yang ketiga, suku bunga dan biaya kredit menjadi lebih kondusif. Yang keempat, kredit ke sektor real meningkat. Yang kelima, konsumsi dan investasi naik. Yang keenam, output ekonomi meningkat, sama dengan GDP tumbuh. Namun, data Indonesia menunjukkan bahwa hubungan ini tidak bersifat langsung. Grafik ini menunjukkan bahwa lonjakan M0 sering terjadi lebih awal. GDP baru merespon setelah beberapa kuartal. Hal ini menandakan adanya time lag serta hambatan struktural seperti risiko usaha, lemahnya permintaan, dan sikap hati-hati perbankan. Dengan kata lain, likuiditas tersedia tetapi tidak selalu langsung mengalir ke sektor produktif. Dalam konteks inilah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya di Rapimnas Kadin menjadi relevan. Beliau menekankan bahwa menjaga likuiditas dan stabilitas ekonomi adalah persyaratan penting agar dunia usaha tetap bergerak. Jika dikaitkan M0 dan GDP, pernyataan Menteri Keuangan mencerminkan kesadaran bahwa masalah utama bukan kekurangan uang, melainkan efektivitas penyalurannya. Pemerintah mendorong sinergi kebijakan agar likuiditas benar-benar mendorong aktivitas ekonomi. Dengan demikian, peningkatan M0 harus dibarengi dengan kepastian kebijakan fiskal, insentif investasi, kepercayaan pelaku usaha. Tanpa itu, M0 beresiko hanya berputar di sektor keuangan dan tidak optimal mendorong GDP. Bagi pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin, kondisi likuiditas yang longgar seharusnya menjadi peluang. Namun, keputusan ekspansi usaha tetap bergantung pada yang pertama, prospek permintaan, yang kedua, stabilitas harga, dan yang ketiga, kepastian regulasi. Grafik ini menunjukkan bahwa kredit tumbuh lebih moderat dibandingkan M0, yang menegaskan bahwa likuiditas belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi. Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ekonomi berada pada fase konsolidasi dan penataan ulang arah pembangunan. Ciri awal periode ini adalah M0 masih berada pada level tinggi sebagai warisan kebijakan sebelumnya. Fokus pada efektivitas penyaluran likuiditas, penekanan pada hilirisasi, industri strategis, dan investasi jangka panjang. Data kuartalan awal menunjukkan M0 relatif stabil tinggi, GDP tumbuh sekitar 5%. Tantangan utama bukan jumlah uang, tetapi kualitas transmisi ke sektor real. Inilah konteks mengapa pernyataan Menteri Keuangan Purbaya di Rapimnas Kadin menjadi sangat relevan. Jika kita tarik benang merah dari 3 periode kepemimpinan tersebut,
terlihat bahwa pada era SBY stabilitas likuiditas, pertumbuhan ekonomi konsisten, sedangkan era Jokowi likuiditas besar, pemulihan ekonomi dengan jeda waktu. Kemudian pada era Prabowo likuiditas tersedia, tantangan efektivitas dan produktivitas. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa peningkatan M0 saja tidak cukup, melainkan harus diikuti oleh kepercayaan dunia usaha, kapasitas kebijakan, sinergi fiskal dan moneter. Dengan demikian, analisis historis ini memperkuat argumen bahwa likuiditas adalah syarat perlu, bukan syarat cukup, bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai kesimpulan, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya di Rapimnas Kadin dapat dipahami sebagai ajakan untuk melihat kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa M0 merupakan fondasi penting dalam sistem moneter. Hubungan M0 dan GDP bersifat tidak langsung dan bertahap. Efektivitasnya sangat bergantung pada transmisi ke sektor real. Dengan kata lain, menjaga likuiditas bukan sekedar menambah uang beredar, tetapi memastikan uang tersebut benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian video analisis kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kalian tentang pembahasan ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.